di mana motor-motornya sudah ada di belakang gua, yaitu yang pertama adalah Honda Super Cup C125, Honda CT125, dan Honda Monkey pastinya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. So, ketemu lagi dengan gue Jo Aringi Motorsport di YouTube channel saya, kita pastinya Aringi TV. Nah, gimana teman-teman semua? Kemarin kita baru saja melakukan penyerahan giveaway satu buah motor Yamaha R25. Dimana sebelumnya lagi kita sempat menyerahkan satu buah motor Kawasaki Ninja 2.5. Ninja 2.5 dimenangkan oleh teman kita dari Indramayu. R25 dimenangkan oleh teman kita dari Jakarta Barat, dan kita sekarang sudah masuk fase periode ketiga untuk giveaway satu buah motor sport selanjutnya, yaitu Honda CBR 250RR. Nah, makanya buat teman-teman yang belum ikutan, jangan lupa aktif di media sosial Aringi Motorsport dan juga Fast Automobil dan ikutin persyaratannya. Dan kalau kita bahas, Aringi Motorsport selalu membahas motor-motor mahal, motor-motor gede. Walaupun nggak selamanya motor mahal itu identik dengan moge alias motor gede ataupun motor ber-cc besar. Nah, di liputan kita kali ini kita mau coba bahas motor yang harganya mahal, bahkan lebih mahal dari sebuah moge entry level. Tapi garis bawahnya adalah motor-motor ini memiliki cc yang sangat kecil, alias hanya sekitar 125 cc. Di mana barang ini setelah diluncurkan harganya mahal, ternyata animo masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia begitu bagus, sehingga indennya ataupun waiting period untuk mendapatkan unit ini bisa setahun bahkan 2 tahun. Di mana motor-motornya sudah ada di belakang gua, yaitu yang pertama adalah Honda Super Cup C125, Honda CT125, dan Honda Monkey pastinya. Stay tune. Pertama yang memiliki cc kecil tapi harganya selangit adalah motor yang lagi gue dudukin nih. Ini adalah Honda Super Cup C125. Honda Super Cup C125 pertama kali diluncurkan pada tahun 1958, di mana pada tahun 2017 Honda sudah memproduksi 100 juta motor Super Cup yang didistribusikan ke lebih dari 160 negara. Wow, gila, 100 juta motor. Dan menjadikan ini salah satu motor bebek paling laris di dunia. Dan di Indonesia itu sendiri, Honda Super Cup C125 masuk ke Indonesia itu tahun 2018 pada saat Gias berbarengan dengan Honda Forza, kalau teman-teman masih ingat, kurang lebih 4 tahun lalu, di mana harga motornya pada saat diluncurkan juga tidak murah, harganya 55 juta rupiah, dan menjadikan Honda Super Cup C125 adalah motor bebek termahal di Indonesia pada saat itu. Dan menjadikan motor ini termahal bukan berarti daya beli masyarakat ataupun keinginan masyarakat untuk memiliki motor ini berkurang. Justru sebaliknya, inden motor ini waktu itu digadang-gadang sampai lebih dari 1 tahun. Dan sebenarnya kalau kita lihat apa sih kelebihan dari sebuah motor Super Cup C125? Kelebihan pertamanya pasti yang nggak bisa kita elakkan adalah desainnya, dimana desainnya tetap dijaga, jadi nilai klasiknya tetap dijaga dari beberapa puluh tahun lalu pada saat Honda Super Cup pertama kali diperkenalkan. Namun digabungkan dengan teknologi-teknologi yang terkini. Contoh, velgnya sudah menggunakan velg racing, kuncinya juga sudah menggunakan kunci keyless, speedometernya juga sudah full digital, lampu-lampunya sudah LED. Dan yang pasti harga motor ini setelah pertama kali diluncurkan harga 55 juta, per 2021-2022 ini harganya sudah naik hampir 20 juta rupiah. Harganya sudah lebih dari 75 juta rupiah harga barunya. Harga secondnya yang pasti mengikuti harga barunya ya. Menarik. Oke, selanjutnya kita pindah ke motor selanjutnya yang ada di ujung sana. Nah, motor selanjutnya yang memiliki cc kecil tapi harganya besar adalah motor yang di sebelah kanan gua nih, yaitu keluaran dari Honda juga sama, yaitu Honda Monkey. Di mana Honda Monkey masuk ke Indonesia itu pada tahun 2019 atau setahun setelah Honda Super Cup C125 diluncurkan. Di mana
Sebenarnya Honda Monkey ini umurnya sudah lebih dari 60 tahun sejak pertama kali motor ini diperkenalkan seluruh dunia waktu pertama kali diperkenalkan. Dan harganya waktu pertama kali diluncurkan di Indonesia, harganya di kisaran 65 juta rupiah. Wow, mahal sekali kan? Hampir sama dengan harga Kawasaki IR6 Naked yang cc-nya 650 cc harga secondnya ya. Dan kalau kita lihat apa sih sebenarnya kelebihan dari sebuah Honda Monkey, kenapa motor kecil, motor compact, di mana desainnya paling compact dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang memiliki mesin yang hampir sama, Super Cup C125 dan juga Honda CT125. Kenapa harganya boleh dibilang harganya cukup selangit? Nah, motor ini sudah menggunakan teknologi atau fitur-fitur terkini. Contohnya adalah lampunya sudah LED, speedometer sudah digital, suspensi depannya sudah upside down, jadi peredaman untuk ketika kita berkendara pastinya juga sangat lebih baik. Ini juga sudah dilengkapi dengan ABS, anti-lock braking system, dan motor ini juga sudah dilengkapi dengan IMU ataupun Inertial Measurement Unit yang biasanya disematkan pada motor-motor superbike yang harganya di atas 500 juta rupiah. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya ban belakang mengangkat pada saat kita ngerem secara mendadak, karena bobot motor ini, Honda Monkey, bobotnya enteng sekali. Dan kalau kita lihat, yang sedikit membedakan Honda Monkey dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang menggunakan mesin yang hampir sama, yaitu 125 cc, adalah motor ini menggunakan lever ataupun clutch ataupun kopling. Jadi buat teman-teman semua yang seneng pakai motor kopling, bisa sedikit berakselerasi dan juga bermain dengan kopling, Honda Monkey bisa jadi pilihan yang menarik nih. Nah, setelah ini motornya bakal coba kita test ride untuk mengetahui gimana sih keseruan dan juga riding experience kita menggunakan Honda Monkey, selain dari desainnya yang pasti jadi kalian yang bawa motor ini menjadi pusat perhatian di jalan. Nah, stay tune, kita pindah ke motor selanjutnya, itu motor ketiga adalah Honda CT125. Dan motor terakhir yang menggunakan mesin 125 cc tapi harganya selangit adalah Honda CT125. Dimana kalau teman-teman lihat desainnya, sebenarnya Honda CT125 ini mengusung konsep yang agak beda nih dibandingkan Super Cup C125 ataupun Honda Monkey. Nah, kalau teman-teman lihat, ini basicnya adalah sebuah motor bebek, tapi julukan yang lebih cocok untuk motornya adalah motor bebek trail. Jadi kalau kita lihat, bannya agak semi tahu, peleknya jari-jari, ground clearance kendaraannya juga tinggi, sudah menggunakan skid plate di bagian bawah, dan intake duct-nya juga dibuat tinggi untuk mencegah air ataupun debu masuk. Jadi lokasinya di bawah dari jok pengemudi. Dan yang uniknya adalah tidak terdapat jok belakang, melainkan disediakan satu buah tempat untuk membawa barang yang lumayan besar. Ini space-nya mungkin kalau kita hitung sekitar hampir 40 cm, di mana kapasitas barang yang bisa dibawa ditaruh di sini adalah sekitar 20 kg. Dan kalau kita lihat posisi ridingnya, ini pakai standar diri, coba kita turunin. Posisi ridingnya juga agak tinggi karena mungkin itu ground clearance-nya tinggi. Mungkin inilah salah satu alasannya motor ini bukanlah motor bebek untuk dipergunakan di dalam kota, melainkan untuk dipergunakan di daerah-daerah. Di Jepang kan banyak pegunungan-pegunungan untuk dipakai petani-petani untuk mungkin ke ladangnya mereka, ke sawahnya mereka. Jadi ground clearance tinggi, bannya ban semi tahu, udah gitu air duct-nya juga, intake duct-nya juga tinggi, dan di belakang bisa bawa sayur deh. Cuman lucu juga kali ya kalau bawa motor ini di perkotaan kota Jakarta yang macet, kita pakai motor ini. Tentunya bakal tetap jadi pusat perhatian. Nah, CT125 ini diperkenalkan pada tahun 2020. Jadi kalau Super Cup 2018 di angka 55 juta, Honda Monkey di 2019 di angka 65 juta, Honda CT125 diperkenalkan satu tahun kemudian di tahun 2020 di harga 75 juta. Ini pada saat diperkenalkan. Dan indennya, konon katanya orang-orang yang inden di tahun 2020 lalu sampai sekarang masih banyak yang belum dapat unit. Jadi sudah 2 tahun masih belum dapat unit motor ini. Padahal 75 juta, 125 cc. Jadi motor cc kecil harga mahal cocok diberikan untuk 3 motor yang di sebelahnya. Dan setelah ini kita coba test ride kali ya, supaya teman-teman bisa dapat informasi jika teman-teman pengen punya motor yang agak sedikit beda, tampilannya beda, dan ada unsur collectible itemnya. Mungkin 3 motor ini bisa jadi pertimbangan yang oke. Next bakal kita coba test ride CT125 dan Honda Monkey. Setelah ini, stay tune pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar?
Wow, di hari ini kita mau riding, jadi kita pakai motor yang kecil-kecil nih. Honda Monkey 125, ada yang warna kuning, ada yang warna hitam, nanti dipakai sama Dandi. Dan yang belakang nih, aduh nih motor spesial banget. Nanti kita harus coba ya, nanti coba kita compare. Ini motor Honda CT125, jadi launching tahun 2020, unitnya susah banget, rare, dipakai sama Fandi. Dan ini ada motor tidak masuk kategori motor kecil, F900. Kita pasti ketinggalan sih. Ya, kita jalan. Lanjut. Oke, kita lanjut. Kita ke Shell dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Monkey dilengkapi dengan mesin dengan 5 percepatan. Jadi 5 gigi doang. Nah, katanya kita lucu guys. Coba kita lihat Dandi. Helmnya Rossi 469. Sepatunya Jordan, jaketnya hoodie, motornya Monkey. Mesin 125 cc ini dikeluarkan dalam 3 varian kendaraan yang berbeda. Satu Honda Monkey, satu CT125, dan satu lagi Honda Super Cup. Sama-sama 125 cc. Tapi harganya mewah. Nah, ini awas. Nah, jadi kalau kita ngomong spek sebenarnya walaupun dia 125 cc, harganya kan kita bilang premium mahal ya. Nah, jadi masing-masing motor punya kelebihan sendiri, dan kalau yang ini basicnya sudah upside down dan sudah ABS. Honda Monkey ya, kayak yang keluarkan ATPM. Yang Dandi punya kan IU punya, jadi belum ABS. Nah, sedangkan CT125 dia kan basicnya bentuknya unik tuh, knalpotnya kayak motor Triumph Street Scrambler kan. Ya, sedangkan kalau Super Cup harganya mahal tapi sudah keyless, sudah LED, sudah full digital. Yang paling mahal enggak, Super Cup justru paling murah. Super Cup paling murah harganya. Kalau kita ngomong market price ya, yang paling mahal untuk tahun yang sama ya Monkey sama CT125 hampir sama sih. CT125 jadi motor bebek termahal di Indonesia itu, dan bener harganya kan 80 jutaan. Nah, tapi basicnya walaupun dia 125 cc, karena desainnya lucu, jadi kayak apa ya, pusat perhatian. Dan motornya tuh kemarin sempat nyobain sama Dennis kan, motornya fun to ride, jadi empuk, handlingnya enak. Udah gitu, ya joknya empuk banget ya, Dan coba deh goyang-goyang deh. Tuh kan lihat ya. Jadi kayak lewat polisi tidur tuh kayak ya enak ya, kecil, ringkes gitu. Nah, jadi kita sudah nyampe RNG Motorsport Duren 3. Nanti next baliknya kita coba tukeran motor supaya tahu riding impressionnya atau karakter dari motor-motor 125 cc Sultan ini. Boleh sambil lihat aja. Nah, jadi kita baru aja tuker motor nih pakai Honda CT125. Dan ketika baru pakai rasanya apa ya? Ini lebih keras, lebih kaku. Ya iya sih ya. Karena motor ini mungkin peruntukannya lebih buat bawa barang yang agak-agak berat. Terbukti di belakang nih ada bak buat nampung sayur-sayuran kayaknya. Gede banget. Dan ini nanti boleh cobain Dan ketika nyampe Kemang Dan. Posisi riding ya. Kalau posisi sama-sama tegak ya. Cuman lebih empuk itu Dan daripada ini, lebih empuk Honda Monkey. Cuma kayaknya motor ini kalau orang lihat lebih ke arah kayak apa ya? Kayak motor custom ya. Ayo hijau, maju, lurus terus. Ayo. Nah, jadi teman-teman lihat ini Honda Monkey. Kalau yang bawa gede gini jadi Honda Monkey, ini gorilla ya. Fun, bukan yang ledek Fun. Oh, dia cornering guys. Wih, miring banget. Honda CT25 ini pertama kali diperkenalkan tahun 2020 lalu nih guys. Harganya di kisaran 75 juta. Cuman per sekarang harga secondnya sudah jauh-jauh meninggalkan harga barunya waktu pertama kali diperkenalkan. Dan walaupun desainnya unik, motor ini agak tinggi ternyata. Penampilannya kan kecil, cungkring gitu ya. Cuman agak lumayan tinggi, jadi layaknya pakai moge. Jadi untuk orang yang tingginya 170 cm masih butuh jinjit di motor ini. Tinggi di joknya bener, joknya agak tinggi.
Kalau Monkey kan enggak ya, kelihatan kecil gitu loh. Nah ini enggak. Dan tenaga motor ini hanya di 7,8 HP. Jadi kalau teman-teman tahu Yamaha R6 tenaganya di 120-an horsepower, IR6 di tenaganya di 70 horsepower, ini hanya 7 HP. Ya lagi, tapi dibilang bukan jadi kelemahan, karena mungkin target customernya dari si Hondanya sendiri bukan orang-orang yang pakai motor ini untuk ngebut. Peruntukannya bukan buat ngebut, tapi untuk fun ride lah istilahnya, untuk hangout, untuk nongkrong, untuk fashionable ride ya istilahnya. Nah kalau misalnya Honda Monkey kan manual, kopling 5 percepatan. Kalau ini manual non kopling hanya 4 percepatan, jadi seperti Honda Super Cup. Nah, kurang lebih tadi ulasan kita ketika test ride motor Honda CT125 dan Honda Monkey, ditemenin sama teman-teman dari Bandung. Ketika pas kita test ride kebetulan ada mereka, jadi lumayan seru ya. Nah, sedikit sharing mengenai apa sih yang dirasakan, apa sih yang gue rasakan ketika bawa motor ini. Jadi basicnya keseruan dari sebuah Honda Super Cup C125 adalah motor ini adalah motor yang bisa digunakan dengan nyaman, nggak hanya untuk cowok. Jadi kalau motor itu di Indonesia identik sama motor cowok gitu loh istilah. Motor tuh cowok, cewek tuh mobil, enggak. Motor ini bisa cowok, bisa cewek. Fitur-fiturnya ada fitur-fitur yang simple, yang semua orang suka. Keyless-nya itu sangat useful. Kalian tinggal taruh kunci di kantong, nyalain motornya, buka tutup joknya, semuanya bisa dikontrol dengan kunci yang hanya kalian kantongin. Desainnya keren dan motornya sangat nyaman untuk dipakai secara harian di daerah perkotaan. Cocok untuk warga Jakarta nih. Nah, selanjutnya kita pindah ke Honda Monkey. Nah, jadi Honda Monkey kalau kita bandingin sama motor-motor yang lain, menurut gue pribadi adalah ini motor yang paling nyaman di antara ketiga motor ini. Jadi dibandingkan dengan Super Cup C125 dan Honda CT125, ini salah satu motor ternyaman yang disumbangsikan oleh joknya yang begitu empuk. Kalau teman-teman lihat bentuk joknya itu busanya tebal, dan yang kedua peredaman depannya sangat bagus. Jadi kita melewati lubang, peredaman ke setirnya untuk kenyamanan pengendaraan itu sangat oke, karena sudah dilengkapi dengan upside down, dan motornya sudah dilengkapi dengan kopling, jadi seru aja gitu. Kadang-kadang kita bisa geber-geber, bisa mainin gigi, naik gigi, turun gigi, bisa downshift juga. Dan motornya desainnya paling compact, jadi untuk nyempil-nyempil karena panjangnya terlalu panjang, motornya cocok. Jadi untuk digunakan di perkotaan ataupun di pedesaan, motor Honda Monkey ini sebenarnya ya lumayan rekomen lah ya, karena bannya juga kalau lihat agak semi-semi tahu juga, gede juga kan istilahnya. Nah, selanjutnya ke motor terakhir, Honda CT125, motor 125 cc yang terakhir diluncurkan dengan harga yang lumayan mahal. Nah, keseruan dari motor ini adalah motornya ground clearance-nya tinggi dan seat head-nya juga berasa lebih tinggi. Jadi sebenarnya sih motor ini sangat cocok untuk digunakan di daerah pedesaan di mana jalannya agak sedikit rusak, jalannya naik turun pakai motor ini. Cuman ternyata dipakai di kota pun motornya tetap nyaman, tetap oke, dan jadi pusat perhatian karena nggak semua orang punya. Toh di Indonesia jumlahnya nggak lebih dari 100 unit sampai hari ini sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2020. Cuman minusnya adalah bener-bener kelihatan kayak motor barang ya. Jadi di belakang itu kayak ada bak gede untuk kalian naruh kardus, kalian naruh box, kalian naruh apa. Dan ya begitulah keseruannya. Jadi buat teman-teman yang kemana warawiri di Jakarta sering bawa barang pakai motor ini sih rekomen banget. Dan selanjutnya tinggal teman-teman lihat dari kebutuhan kalian masing-masing aja. Jadi kalau buat teman-teman yang suka pakai motor di dalam kota, suka tukeran motor sama pacar atau sama istri, ini bisa jadi pilihan yang oke. Kalau kita pakai motor sendiri untuk ngelibas jalan-jalan yang kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek, motornya oke. Cuman buat teman-teman yang sering bawa barang nih, atau tinggalnya di daerah-daerah sedikit di pinggiran Jakarta yang jalan juga agak rusak, sering bawa barang, ataupun jalannya agak sedikit naik turun, lewatin jalan basah-basah, sungai-sungai cetek, CT125 sih pilihan yang oke. Nah, kurang lebih itu singkat kita untuk review 3 motor keluaran dari Honda, Astra Honda Motor yang cc-nya kecil tapi harganya besar. Nah, semoga ulasan ini bermanfaat buat teman-teman semua, buat teman-teman yang nyari motor cc-nya kecil, harganya besar tapi punya nilai investasi, tapi punya nilai collectible item.
tiga motor ini bisa jadi pilihan yang menarik. Dan gak bosan-bosan di sini gue mengingatkan kalau Aringi Motorsport sedang mengadakan giveaway seperti yang tadi gue jelaskan. Kali ini kita sudah masuk fase ketiga, yaitu giveaway satu buah Honda CBR 250RR yang akan diumumkan pada tanggal 14 Agustus 2022. Jadi buat teman-teman yang belum ikutan, buruan ikutan. Apa persyaratannya? Lihat setelah kita closing, persyaratannya bakal kita tulis secara detail setelah kita closing dari video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, panjang umur, sehat selalu. Thank you Aldi yang sudah megangin kameranya, thank you teman-teman dari Aringi Motorsport Duren 3. Sampai ketemu lagi dengan gue Aringi Motorsport di YouTube channel Aringi TV. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.